apakah semua yang alami itu dapat disebut tip? Tidak, tidak. Nah, ini edible, alami, aman untuk dikonsumsi, tapi ini sekedar contoh saja untuk memudahkan bahwa ini tidak recommended untuk dipakai di kulit. Berarti bisa dipakai untuk gorengan mamanya gitu ya. Betul. Ini bisa Mas. coba langsung. Ini bisa dicek nih. Berapa tetes itu? Masya Allah. Ya, ajarannya Abu Jahal itu ya Arab ya. Iya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang Arab juga, punya ajaran Arab juga, tapi tidak sesuai dengan standar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa untuk mengulik lebih dalam wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, sudah ada di hadapan kita nih, ya Ustaz ya, ini kumpulan sesuatu yang alami ya. Alhamdulillah. Nah, parfum maupun tidak parfum ini. Jadi sering ada pertanyaan. Pertama, apakah tip itu sama dengan athiri? Tip apakah sama dengan athiri? Athiri itu bahan penting untuk menjadi tip, untuk menjadi parfum, baik parfum yang menggunakan bahan-bahan tambahan, artinya kan ada yang campuran dengan menggunakan bahan sintetis artifisial, maupun bahan parfum-parfum alami, asli dan thayyib, dan ini yang disebut sebagai tip. Tetapi ada juga, nah saya malah lupa ini, sehingga saya jadi tidak saya semua bawa. tip tidak semua alami itu, mohon maaf, itu bisa jadi tip ya. Ada yang perlu proses ya. Perlu proses. Sebentar, ini seingat saya tadi ada, tapi kok saya malah tidak bawa ini. Rupanya di tempat lain ya. Mungkin di sini. Mohon maaf nih. Wah, ini kantong ajaib ini berarti ya. Iya. Kantong beliau penuh dengan. Nah, Masya ini Allah. adalah cendana dengan kadar alfa santalol. Jadi cendana itu kualitasnya ditentukan oleh kandungan alfa santalol, beta santalol, dan pi beta santalol. Santalol ya. Alfa santalol, ya. Secara keseluruhan santalol. Nah, ini yang kandungan alfa santalolnya 45%. Allah. Tapi di luar itu termasuk tinggi ya, 45%. Ya, ada yang lebih tinggi lagi, 50%. Kalau menjadi bahan minuman ini perlu campuran yang banyak ya. Bisa untuk minuman? Wah, ya, menarik. Namanya seperti bahasa Inggrisnya cendana itu kan sandal. Sandal. Bahasa Arabnya sandal atau santal ya, nanti kita perlu cek lagi ya. Tetapi mestinya lebih dekat ke kata sandal. Ala kulli hal, ini juga dapat menjadi bahan minuman. Tentu saja kalau sekian dicampurkan itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, walaupun ini bersifat edible. Edible itu sesuatu yang dapat dikonsumsi. Nah, pada cendana ataukah nanti pada gaharu, pada yang lain lagi dari kayu-kayuan itu tidak perlu ada fiksatif, bahkan itu sudah bisa menjadi parfum langsung seperti ini. Masya Allah, ini murni cendana. Ya, langsung dari hasil destilasi ya. Langsung dari kayu cendana. Ini Masya Allah, baunya kuat, tidak tercium dari jarak yang terlalu jauh, walaupun cukup menguar ya. Karena itu seringkali dikasih campuran mawar misalnya, sehingga menjadi sandal rose, atau nanti dicampur dengan yang lain. Misalnya saya pernah tunjukkan itu dicampur dengan yasmin, dicampur dengan mawar, dicampur dengan lili, violet, kemudian sandal, yakni cendana, dan pinus. Ya, akan tetapi pertanyaan pentingnya tadi kan, apakah semua yang alami itu dapat disebut tip? Tidak. Contohnya yang masyhur sebagai parfum dan tidak boleh dipakai ketika
hendak berihram, kalau hendak berihram itu kan sunnah memakai tip, Wangian, gitu. wangian. Itu sunnah. Artinya sedapat mungkin kita berusaha untuk melakukannya. Kalau bisa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya dengan ambar, dengan misik, atau dengan tip lainnya yang bagus, yang kualitasnya terbaik, misalnya, atau kalau enggak ya di bawahnya tapi masih sifatnya tip. Jadi tetap tip sini. Artinya alami ya, parfum yang alami. Alami, asli dan toyib. Alami, asli dan toyib. Tip, toyib Ya. Itu untuk membasahi rambut, melumuri badan. Masya Allah. Ya mungkin 3 mili, 2 mili. Itu sebelum ihram. Sebelum ihram. Itu sekali pakai. Tetapi waras tidak boleh. Selain ada kandungan tertentu yang memang Padahal alami ya, waros ini yang dimaksud alami ya. Dan waras itu selain bahwa dia dikecualikan dari tip secara keseluruhan, dari parfum, dari utur, utur ini jamaknya dia, dari utur secara keseluruhan. Waras itu dari apa yang saya pelajari juga kalau dikenakan pada kulit itu ada efek samping gitu ya. Iya, dan itu bukan pada kulitnya terutama. Nah, artinya boleh dipakai pada kadar tertentu. Di kain bisa berefek. Kalau maksudnya terlalu banyak, enggak artinya sensitif, bukan sangat banyak, itu bisa mempengaruhi kinerja jantung. Allah. Sebenarnya saya pahami. Sampai segitunya ya. Nah, artinya waras itu bukan tidak boleh dipakai, tetapi perlu campuran. Atau kalau dipakai itu memang harus hati-hati. Dan karena itu ini perlu panduan yang jelas. Dan waras ini bukan untuk dipakai sebaiknya. Laki-laki ini perlu hati-hati. Dia lebih keras dibanding za'faron. Oh, artinya ada efek semacam za'faron tadi itu. Lebih keras. Lebih keras, ya. Lebih keras. Kalau misalnya tadi itu cendana dicampurkan minuman setetes misalnya, itu bikin badan ini jadi panas. Ya, ketika di musim dingin atau hawa sangat dingin kita minum jadi menghangatkan badan, maka waras itu menghangatkan dalam makna yang berbeda. Allah. Nah, tetapi itu hanya untuk memudahkan. Dan sebagian orang masih sulit memahami. Loh, itu bahayanya di mana? Kalau gitu sama aja dong dengan sintetis artifisial. Iya. Kalau nggak hati-hati kebiahuyah istilahnya. Iya, gitu ya. iya. Karena itu di sini saya bawa juga. Masya Allah. Ini edible. Edible itu artinya bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi, bisa dimakan, bisa dilakukan makanan, tetapi tidak recommended. Dan ini bahkan nggak pakai keterangan lebih jauh karena kalau kita ingat bahan aslinya, kita akan mudah paham. Sehingga walaupun alami, tidak recommended dipakai di badan. Itu merah kayak itu kelihatannya itu. Nah, betul. Ini salah satu. Bukan za'faron ya? Bukan. Jangan salah. Karenanya ini aslinya warnanya nggak gini. Saya pindahkan. Saya pindahkan untuk memudahkan memahami dan untuk menghindari kesalahpahaman. Ini adalah athiri. Athiri itu berarti minyak essential oil Essential itu oil. ya. Diekstrak dari biji. Diekstrak dari biji. Tapi bukan biji kapasahan. Bukan biji kopi ya, ini bukan, biji kopi ini. Bukan. Tapi ini adalah dari biji cabai. Oh. Nah, mau nyoba? Dari biji cabai. Iya. Tapi ini kalau dipakai di badan bisa membayangkan kepedihannya ini. Ini sudah refinasi. Allah. Refinasi itu artinya ada proses to make it much more fine. Untuk menjadikannya lebih baunya lebih bersahabat. Kalau dikonsumsi juga bisa lebih nyaman gitu. Iya, tapi sebagian jadi bau cabenya kurang rendang. Nah, ini edible, alami, aman untuk dikonsumsi, tapi ini sekedar contoh saja untuk memudahkan bahwa ini tidak recommended untuk dipakai di kulit. Berarti bisa dipakai untuk gorengan gitu ya. Betul. Ini bisa Mas. coba langsung. Sambil nyoba ini yang kameramennya nih. Artinya ini natural, teman-teman alami. Tapi ini bukan
Tip. Ini Mas Nah, Rio. monggo. Oh, jangan saya ini Mas Rio ini. Ah, nanti monggo. kalau saya yang makan kan tidak jadi nanti. Ya, sini duduk sini. Silakan. Ya. Mendekat sini. Kurang dekat ini. Nah. Ini ada yang ini sumbernya kira-kira yang semacam ini Ustaz ya. Ya, yang warna merah. Tapi ini. yang warna merah ya. Monggo Mas Masya Rio, Allah. cari yang mana ini ya? Ayo mana Mas Rio pilih. Nah, Pilih, ini nih. kan Dibuka dulu. Buka dulu. Lalu nanti dibandingkan. Maksudnya dibandingkan dengan makannya cabai kayak gini ya, nih. Oh. Ini kan cabai lalapan ya. Ini tertarik ikut juga nggak ini yang lain ini? Mau? Boleh. Nah, ini bisa dicek nih. Berapa tetes itu? Masya Allah. Kayak kalau kita bikin parfum itu 2 tetes saja ya. Ini Atau kurang? Kok kelihatannya pedesnya pada lumayan ini. Nah, perlu nyoba. Wah, nanti setelah ini nanti nggak bisa. Ini Mas Habib mau ikut nyoba Mas Habib. Nah, monggo. Ini Mas Habib, pilih gorengannya. Ini cuma contoh yang nggak harus gorengan ya, tetapi yang kira-kira bisa untuk gimana Mas Rio? Masih kerasa nggak? Coba ya saya Tat. Iya, Ya. pilih silahkan. Soalnya ini sudah refinasi, Dibuka ini biar. sudah lebih kalem. Oh, gimana Mas Rio? Enggak terlalu pedes sih. Oh. Tapi kerasa. Oh kerasa. Ya. Iya. Berarti kalau untuk Mas Habib 3 kayaknya. Ya. Ini katanya 2 nggak kerasa. Ya? Berarti kapan-kapan perlu cari yang non refinasi ya. Yang baunya dan masih- rasanya lebih mendekati aslinya. Masya Allah. Nah, ini contoh bahwa yang alami. Saya boleh mencium baunya Ustaz? Boleh coba langsung atas. Ini yang istimewa ini. Iya. Ya memang tetap ini ya jejak cilinya itu masih ada. Masih. Memang tidak seng banget ya. Tapi kalau deket hidung masih kerasa ya. Iya, dan kalau ini harus berhati-hati kalau misalnya kita pas begini bersin. Iya. Tapi masih kerasa cabenya ya. Kalau sama cabai kayak gini gimana Mas Rio? Lebih yang itu. Lebih pedas yang Yang pasti buah gitu. oh masih buah ini lebih nendang yang buah ya. Berarti memang meskipun ini cabai, jenis cabainya juga menentukan. Jenis cabenya, kemudian apakah di situ dibiarkan apa adanya ataukah refinasi. Refinasi itu contohnya paling mudah adalah misalnya tamanu. Tamanu non refinasi kan warnanya hitam, baunya baunya itu kayak kayak minyak gosok kayak apa gitu ya. Iya, ada yang bilang kayak comberan. Ada yang sampai bilang sesadis itu. Iya. Dan kalau sudah mengalami refinasi, warnanya jadi terlihat lebih baik, itu gimana ya? Lebih jernih. Lebih gitu jernih. ya. Terus baunya juga tidak Galak itu. Jadi refinasi ini pada satu sisi membuat kita lebih tidak kaget, lebih nyaman. Tapi di sisi lain kita kok kurang bisa mendapatkan. Wah ini kalau orang nggak tahu kemudian wah ini alami terus semangatnya kemudian wah saya minta lalu dipakai di wajah itu ya. Waduh. Nah, saya sengaja bawa ini untuk memudahkan memahami bahwa yang alami itu walaupun tanpa bahan-bahan sintetis artifisial itu tetap bisa tidak cukup aman. Meskipun kalau kita panas karena cabai ya lebih mudah ngilanginnya ya, gitu ya, lebih mudah menghilangi. Dan tadi kan dikonsumsi juga masih aman-aman Enak ya? saja. Aman insya Allah. Tapi ini juga ide yang menarik bagi para tukang masak, para emak-emak itu kalau masak cabai nggak adanya ini tinggal hitung mawon berapa tetes maunya. Nah kayak tadi itu kan tinggal dicampur di dalam masakannya. Nah, yang non refinasi agar aromanya tetap kuat. Oh iya, Masya Allah. Atau nanti ada banyak hal yang bisa dicoba. Tetapi jangan dijadikan ini sebagai tip ya. Benar, betul. Artinya yang alami tidak otomatis aman-aman saja untuk dipakai. Karena kita ingat bahwa di masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan parfum secara umum, itter, atau utur itu alami semua, alami semua. Dan karena itulah maka di masa itu utur seringkali dianggap sama dengan tip. Seringkali dianggap sama karena bahannya juga alami.
Tetapi pembedaan itu perlu menjadi perhatian kita, terlebih di masa yang semakin jauh dari masa Rasulullah Muhammad SAW, dan kemudian ketika banyak kita jumpai bahan-bahan wewangian yang sifatnya tidak alami, melainkan sintetis artifisial. Kalau sintetis artifisial artinya memang dia bukan tip ya Ustaz ya. Bukan, artinya bukan. kan tidak alami, tidak baik. Berisiko. Punya resiko kesehatan yang cukup Betul. tinggi ya. Tempo hari saya di Lombok, belum lama ini saya ada acara di Lombok, bukan Lombok ini ya, Ya, bukan Lombok capek ini. ya. Waktu itu kami ada acara di Senggigi, Mataram, itu sempat ketemu ya, Masya Allah, ditunjukkan ini sampai di sini hitam-hitam, ada iritasi, dan kok dipegang sakit. Allah. Kenapa? Karena semangat sekali pakai parfum, padahal ternyata telah sintetis artifisial. Dipakai di badannya. Dipakai di badan. Sekian lama. Allah. Tidak terlalu lama sebenarnya, ya sudah cukup lama, tapi Iya. kemudian kok ini ada yang mengelupas, ada apa? Allah. Oh ternyata ini adalah bagian yang seringkali dikasih parfum itu, yang paling sering dikasih itulah yang mengalami iritasi juga. Karena menggunakan sintetis artifisial. Nah, kenapa kok pakai itu? Karena menganggap ini kan parfum Arab. Padahal Arab itu belum tentu tip, dan parfum Arab itu belum tentu yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, acaranya Abu Jahal itu ya Arab ya. Ah, Iya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang Arab juga, punya ajaran Arab juga, tapi tidak sesuai dengan standar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Amir Ar-Rahib juga begitu, Iya. gembongnya munafikin Madinah itu. Na'udzubillah. Nah, itu juga orang Arab itu. Nah, bukan kita membenci, tidak, kita bahkan harus memiliki kecintaan wabil khusus terhadap bahasa Arabnya, karena adalah bahasa Al-Quran. Akan tetapi tidak setiap yang ada di Arab itu pasti sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terkecuali dalam urusan minyak wangi. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, matur suwun Ustadz ini jadi apa ya, mencerahkan kita semua ya. Ternyata yang tidak alami tentu tidak baik untuk tip, tetapi ternyata yang alami juga belum tentu tip. Belum tentu Ya, belum tentu tip. Termasuk ini yang contoh paling gampang tadi adalah cabai, enak dimakan, tapi jangan dijadikan Ya, apa, nanti ada wajah. lagi ya. Saya belum berani mengatakan apakah itu aman. Contohnya jahe. Itu ya, kan ya. asirinya juga ada. Betul. Atau nanti Kalau jahe itu kan baunya sedap ya. Maksud Ya. saya kalau cabai orang langsung membayangkan pedas, membayangkan Ya. panas. Tapi kalau jahe, wah baunya. tapi jahe saya pengalaman itu bisa saya campurkan dengan tamanu, nanti dicampur lagi dengan minyak cengkeh, Masya Allah. yang campurkan lagi dengan citronella. Untuk apa, masas gitu ya, Iya, untuk iya. apa, pijat ya. Betul. Allah. Tapi alternatif lainnya sebenarnya ada yang baunya lebih nyaman. Cuma kan sebagian merasa kalau baunya nggak gitu bukan pijet namanya, nggak ngilangin pegel namanya. Tapi kasihan yang mencium setelahnya gitu ya. Kalau mau ke masjid nanti Nah. yang kanan kirinya belum tentu nyaman itu. Secara umum orang masih menerima, cuma Masih kan menganggap, menerima. wah ini habis sakit ini. Masya Allah. Kalau tadi kayak alami ya, pijatnya pakai bahan alami dengan menggunakan tamanu non refinasi, minyak cengkeh. Tapi kalau kita misalnya bahan untuk pijetnya itu nanti ada melati, terus ini Masya ada yang ini vanila yang saya campur dengan melati. Ini ya. Vanila itu kalau berdiri sendiri juga mengingatkan makanan itu ya. Wah, iya. Oh Mas Iya. Rio biar Ya. mungkin aroma vanila. Atau nanti yang lain-lain lagi. Ini vanila campur dengan Melati. malaki. Apa, Yasmin malaki. Apa melati biasa? Nanti biasa. Nah, atau nanti Tetap lebih kuat vanilanya nggak? Wah, kamu perlu bahas khusus nih Ustaz nih kayaknya Insya vanila Allah. ini. Insya Allah. Ini kalau vanila ini kan edible sekaligus baunya Nyaman. nyaman ya. Dicampur dengan mawar baik.
Nanti kan kawan kita Masya perlu Allah. bawa ya. Iya, Vanili yang campur mawar. Ini saya campur melati. Oh, iya. Campur dengan misik juga baik. Iya. Saya belum coba kalau campur dengan ambar. Allahu Akbar. Menarik. Wah, Masya Allah, ini semakin digali, semakin tak bertepi ya ilmunya Allah Ta'ala. Padahal kita hanya membahas, dalam tanda kutip, hanya membahas wewangi tuntunan Nabi. Tetapi semakin digali, semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, satu poin sebelum diakhiri ya. Bau vanili tadi nyaman enggak? Nyaman. Nah, ini sekaligus untuk menjawab gimana cara mendapatkan tip. Di antara hal sederhana adalah kita beli essential oil asiri alami organik. Essential oil yang alami organik. Ya. Karena ada kalanya sesuatu sebenarnya tidak alami, disebut essential oil juga. Jadi essential oil alami organik itu ya secara sederhana itu enggak ada pestisidanya ketika proses budidayanya, sehingga nanti minyaknya juga lebih aman. Nanti dikasih fiksatif itu fiksatif alami ya Ustaz. Iya. Karena kan nanti orang salah paham dikira fiksatifnya yang sintetis artifisial. Ya. Jadi alami semua. Ini mohon maaf tambahan karena banyak yang tanya, ada yang japri, ada yang komentar di YouTube, dari mana nih kita dapatkannya di mana? Antara lain seperti itu. Ya, berarti harus memastikan sumber athirinya atau essential oilnya adalah yang terpercaya. Dan Indonesia ada, seingat saya ada perkumpulannya, masuk di banyak kampus bisa ditanyakan. Dan ini tadi sebenarnya adalah athiri dan ternyata awet sekali baunya. Ya. Kalau vanili ini menggembirakan ini baunya. Masya Allah. Alhamdulillah demikian, insya Allah semoga bermanfaat penjelasan kita kali ini. Sekali lagi marilah kita terus menggali apa yang datang dari khazanah din kita yang sangat luas ini, termasuk dalam urusan wewangi tuntunan Nabi. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.